Sudah sepatutnya Engkau menjadi kesukaan dalam hidup kami. Yang kami kejar, yang kami cari, yang kami butuhkan. Sudah seharusnya kami mencintai Engkau lebih dari siapapun dan apapun. Itu sebabnya Tuhan, kebenaran-Mu di tempat ini selalu menyampaikan hal itu. Mohon maaf Tuhan, jikalau seringkali pula kami terjebak dalam hawa nafsu dunia. Kami mengejar dunia dan segala kepentingannya, segala kesenangannya. Ampuni kami. Berkenan Tuhan memberikan kembali kebenaran firman-Mu yang kuat, menegur, mengingatkan kami. Agar kami terus diarahkan oleh Engkau. Betapa sulitnya mengalahkan kedagingan ini Tuhan. Betapa sulitnya. Khususnya ketika kami jatuh dalam kebodohan-kebodohan kami. Ketika banyak masalah pergumulan yang membuat pikiran kami menjadi gelap. Dan kami terseret arus dunia. Tapi kebenaran-Mu menjadi titik terang bagi kami, agar kami melihat cahaya Kristus yang memulihkan setiap keadaan kami. Berkenan Tuhan memulihkan kami semua di sini dengan kebenaran, dengan lawatan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya, mari bersama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Selamat siang, shalom. Semua bersuka cita. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa gunanya kita punya rumah yang besar? Apa gunanya rumah kita pun terisi dengan barang-barang yang mewah? Uang kita banyak, kita bisa pergi ke luar negeri, kita bisa makan makanan yang enak. Apa gunanya rumah kita penuh dengan makanan di meja makan yang besar, yang bagus. Tetapi ketika kita makan bersama, kita tidak tegur sapa. Atau cara pandang kita tidak memandang pasangan hidup kita, kita tidak memandang anak-anak kita dengan penuh cinta. Apa artinya itu Bapak Ibu? Satu rumah tetapi kita tidak menyatakan cinta kita. Mungkin tidak dengan ucapan, tetapi dengan tatapan mesra kita kepada pasangan kita, tatapan mesra kita kepada anak kita, itu juga sudah cukup menggambarkan bahwa aku mencintainya. Nah Bapak Ibu, banyak keluarga hari ini bukan kekurangan fasilitas. Sesederhana apapun fasilitas yang kita miliki, itu fasilitas. Bukan kita kekurangan fasilitas. Tetapi hari-hari ini kita kekurangan cinta yang nyata. Apa Bapak Ibu? Kita kekurangan cinta yang nyata. Maksudnya, kita tidak berhenti mencintai pasangan hidup kita, tidak berhenti. Kita masih mencintai anak-anak kita, tidak berhenti. Tetapi kita berhenti menunjukkan cinta kita kepada pasangan kita. Sekali lagi kita tidak kekurangan fasilitas. Yang kurang adalah, kekurangannya adalah kita tidak mampu atau kita tidak menyatakan cinta kita kepada pasangan kita. Memberi dan menerima cinta Bapak Ibu bukan urusan anak kecil. Kita mungkin berpikir aku sudah dewasa, nggak butuh lagi memberi dan menerima cinta. Cuma anak-anak yang membutuhkan itu. Salah Bapak Ibu. Walaupun kita sudah uzur, kita tetap membutuhkan yang namanya cinta. Kita perlu memberi dan menerima cinta Bapak Ibu. Memberi dan menerima cinta itu diibaratkan sebagai oksigen jiwa. Bisa diulangi Bapak Ibu, sebagai oksigen jiwa. Kenapa saya katakan oksigen jiwa? Oksigen gunanya apa? Oksigen berguna atau gunanya untuk kita bernafas, amin. Cinta digunakan juga untuk menjaga hubungan. Kalau kita berhenti bernapas, kita mati. Kalau kita berhenti menerima dan memberi cinta, maka kita mati. Bisa dipahami Bapak Ibu? Apanya yang mati? Hubungan harmonis
antara kita dengan pasangan kita, antara kita dengan anak-anak. Mati. Kenapa? Karena kita tidak lagi menerima dan membagi atau memberi cinta. Karena itu kita harus dapat menerima dan memberi cinta. Katakan amin. Cinta adalah sumber kehidupan yang memberi energi bagi jiwa kita dan kekuatan bagi setiap kita dalam menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu. Dengan adanya cinta kita memperoleh kekuatan untuk melewati hari-hari yang sulit, yang sukar. Kan selalu ada masalah. Masalah pribadi, masalah internal kita. Masalah hubungan dengan keluarga. Dibutuhkan cinta. Sehingga kita bisa melewati. Misalnya ada namanya lidah ya Bapak Ibu ya. Lidah tak bertulang, kadang-kadang kata-kata kita lepas kontrol gitu. Kita bicara lalu pasangan kita sakit hati. Tapi karena adanya cinta, cinta memberi energi untuk tetap hidup dan mencintai. Kesel memang, marah memang. Tetapi karena adanya cinta, kita bisa menerima. Kita bisa menerima kesalahan pasangan kita. Yang mengerti katakan amin. Aminlah dulu Bapak Ibu ya. Prakteknya angel emang. Tapi aminlah dulu. Kesel kita, marah kita, sebel. Tapi karena ada cinta, cinta memberi energi. Sehingga kita tidak larut dalam sakit hati. Ya sudahlah, dia lagi marah, dia lagi kesel. Sehingga ucapannya tidak terkontrol. Amin. Nah kita melihat di Alkitab. Bahwa memang cinta itu harus kita terima. Dan dengan menerima cinta maka kita bisa membagi cinta. Kalau kita tidak pernah menerima cinta maka kita tidak bisa membagi cinta. Itu sudah pasti. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Saya minta WL untuk membaca. Salah satu dari WL silakan. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Boleh dibaca dulu Bapak Ibu. Nanti saya coba mengurai satu ayat demi satu ayat. Kiranya kita bisa bersabar menerima kebenaran ini. Amin Bapak Ibu. Silakan. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Coba ayat yang ke-7 bisa diulang lagi. Ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ya Bapak Ibu. Apa yang dikatakan oleh Yohanes di sini adalah sebuah ajakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah. Yohanes mengajak kita agar kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Yuk kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang tidak mengasihi, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, maka ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Yuk kita saling mengasihi. Kalau kita tidak saling mengasihi, maka kita berarti tidak mengenal Allah. Kalau kita berkata aku mengenal Allah, berarti kita harus saling mengasihi. Kata mengasihi di sini dari kata agapau. Agapau dari kata agape. Agape adalah kasih yang memberi tanpa syarat. Kasih yang memberi tanpa syarat. Ulangi, kasih yang memberi tanpa syarat.
Ulang ya. Kasih yang memberi tanpa syarat. Kita mengasihi tanpa syarat. Kalau kita mengajukan cicilan, mau beli rumah, ada syaratnya. Tapi kalau kasih, nggak ada syaratnya. Itu agape. Pokoknya mengasihi saja, tanpa syarat. Kudus dulu atau tidak? Kudus dulu kamu baru aku kasihi. Enggak. Justru Tuhan mengasihi kita ketika kita tidak kudus. Tidak dalam keadaan yang kudus, katakan amin. Ketika kita dalam keadaan bercela, Tuhan mengasihi kita dan tetap mengasihi kita. Amin. Jadi Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Kasih yang memberi. Jadi kasih di sini bukan perasaan, Bapak Ibu. Bukan apa? Kasih yang dimaksud di sini bukan perasaan. Kasih yang memberi tanpa syarat. Kasih yang dimaksud di sini adalah tindakan. Bisa diulang? Kasih yang dimaksud Tuhan di ayat ini adalah tindakan. Bukan perasaan. Aduh aku ngeliat kamu, aku sayang deh. Ketika kita mungkin lewat perempatan jalan, lampu merah, ada anak-anak mengemis. Aduh, aku kasihan deh, sayang deh sama anak itu. Itu perasaan. Tetapi kasih yang di sini bukan perasaan, melainkan kasih yang memberi. Memberi itu sebuah kata kerja, tindakan, memberi. Memberi. Jadi ayat yang kita baca ini, ayat 7 menegaskan bahwa kasih adalah sifat yang melekat di dalam Allah. Karena Allah itu kasih. Sifat yang melekat di dalam Allah. Jadi mereka yang menunjukkan kasih berarti memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Katakan amin. Makanya dikatakan di ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah adalah kasih. Jadi sifat Allah adalah kasih. Nah, kalau kita tidak mengasihi, berarti kita tidak mengenal Allah. Mengasihi di sini maksudnya kita bertindak, tindakan kasih gitu. Kalau kita tidak melakukan itu berarti kita tidak mengenal Allah. Karena sifat Allah adalah kasih. Harusnya kita memiliki sifat yang sama dengan Allah kita, pencipta kita. Iya nggak Bapak Ibu? Kalau kita tidak mengasihi berarti kita tidak satu sifat dengan Allah kita. Oke, kita masih dalam pergumulan. Oleh sebab itu selalulah kita berada dalam kasih Allah. Yang setuju katakan amin. Ketika kita jauh dari kasih Allah, itu sebabnya kita akan kehilangan kasih itu Bapak Ibu. Kasih yang memberi tadi itu diberikan, ditekankan oleh ayat 9 dan 10. Ini kasih yang tidak bersyarat. Ayat 9 dan 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Lihat apa yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang Tuhan berikan kepada manusia, yaitu bahwa Allah telah, sama-sama katakan, sama-sama baca, Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ini kasih yang memberi, ini tindakan Allah. Tanpa syarat, diberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Anak yang tunggal itu satu-satunya, gak ada duanya. Amin. Satu-satunya, mahal gak? Mahalkah Bapak Ibu? Mahal. Anak satu-satunya, anak tunggal semata wayang, diberikan kepada kita sebagai tanda cinta, kasih. Ini tindakan kasih Allah kepada kita. Untuk apa? Menyelamatkan umat manusia. Jadi, jika Bapa memberikan cintanya kepada kita, maka kita harus mengasihi. Seperti Bapa mengasihi kita, maka kita harus mengasihi. Siapa yang harus kita kasih? Ya tentu secara vertikal kepada Allah, juga kepada sesama. Horizontal. Katakan amin. Karena Bapa sudah memberi cintanya, ayo kita juga memberi cinta kita yang kita terima dari Bapa kepada orang lain. Makanya Bapak Ibu, coba kita lihat kalau lagi sedang Natalan gitu, kebaktian Natal. Biasanya ada lilin kan?
Cuma banyak jemaat yang nakal, Bapak Ibu. Ada lilin di depan, lilin yang besar. Jemaat waktu masuk kan dibagi lilin satu-satu ya. Lalu kita nyanyi apa? Malam kudus. Lalu ada lilin yang besar itu dinyalakan, ceklek. Tapi herannya, di ujung-ujung udah pada nyala. Padahal tuh ada maksudnya. Aketka, ada maksudnya. Apa? Manusia hidup dalam kegelapan. Ibaratnya kita nih dalam kegelapan bisakah berinteraksi? Gak bisa, gelap. Kita gak kenal satu sama lain. Atau kita tidak saling mengasihi satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita tidak menerima kasih Allah. Itu sebabnya manusia hidup dalam gelap. Dunia hidup dalam kegelapan itu. Harus menerima terang. Dan terang itu diberikan oleh Tuhan. Makanya ada lilin yang besar lalu dinyalakan. Ceklek. Lilin besar itu nyala. Itu bicara apa? Terang dari Tuhan. Tuhan itu sumber terang. Itu gambarnya. Itu maksudnya. Cuma ketika ini ada para pelayan Tuhan, ada 7 misalnya, lalu mereka menyalakan lilin. Begitu balik badan, udah nyala semua Bapak Ibu. Padahal maksudnya lilin itu dinyalakan, lalu ketika 7 orang ini menyalakan lilin, lilin yang diterima dari sumber terang itu, lalu dibagi-bagikan ke yang lain. Maka yang tadinya gelap ruangan ini, dunia ini tadinya gelap, dengan banyak lilin-lilin yang menyala, jadi terang, jadi indah. Karena ada terang Tuhan. Itu maksudnya. Paham? Jadi besok-besok saat lagi acara Malam Kudus, jangan nyalain sendiri Bapak Ibu. Mungkin maksudnya berinisiatif. Jadi bener, seringkali gitu. Begitu kita kan balik gini kan, nyalakan. Begitu gini, udah nyala semua, gak jadi. Jadi kita gak bagi-bagi lilin itu. Maksudnya tuh begitu. Manusia dalam gelap. Itu supaya Tuhan memberi anaknya yang tunggal. Supaya apa? Dunia itu menjadi terang. Tuhan tuh sumber terang. Dunia yang berjalan dalam kegelapan kini melihat terang yang ajaib. Terang Kristus itu. Yang kemudian terang Kristus itu dibagikan kepada orang-orang. Dan roh masing-masing orang dihidupkan oleh terang Kristus. Jadi bercahaya semuanya. Itu sebabnya kalau dikatakan di sini ya. Coba kita baca ayat yang ke-11 dan 12. Lagunya lagu Natal ini. Ya, coba oke. Ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Amin. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi saudara mau menyaksikan kehadiran Allah. Coba di sini. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah, tapi saudara mau menyaksikan kehadiran Allah. Kan gak bisa dilihat, gimana mau menyaksikan? Bisa. Bisa. Ayatnya mengatakan tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Jadi jika kita saling mengasihi, maka wujud Allah itu terlihat Bapak Ibu. Jika dalam keluarga kita saling mengasihi, tetangga kita melihat ada Allah di dalam rumah tangga kita. Gak ada yang pernah melihat Allah, amin. Tetapi wujud kehadiran Allah itu ada, nyata ketika kita saling mengasihi. Ketika kita menerima kasih dari Allah, lalu kita mengasihi pasangan hidup kita, suami, istri, anak, dan tetap, maka kita bercahaya. Tetangga kita melihat ada Allah di dalam rumah tangga itu. Percaya gak Bapak Ibu? Jika masing-masing kita ini pulang dari tempat ini ada berapa keluarga di sini? Kita pulang dan masing-masing membawa cahaya itu. Nyalakan cahaya itu di rumah kita, maka harapan indah dan sekitarnya penuh dengan cahaya. Amin. Yang menunjukkan kehadiran Allah. Nggak ada yang pernah lihat Allah, memang, tetapi wujud kehadiran Allah itu bisa dirasa, itu bisa dilihat ketika kita masing-masing menyalakan lentera lampu cahayanya Tuhan. Bisa amin Bapak Ibu. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi cahaya, Bapa adalah sumber cahaya, maksud saya. Bapa adalah sumber cahaya,
Jadi ketika kita menerima kasih Bapa, maka kita menjadi terang. Ketika kita mengasihi orang lain, maka pelita yang kita miliki itu menyala. Ketika kita mengasihi orang lain, maka pelita orang lain itu akan menyala. Maka ada istilahnya efek domino. Efek domino tahu Bapak Ibu? Satu barang nih disusun terrapat. Begitu yang lain didorong begini, yang lain akan bergerak jatuh. Efek domino. Ketika kita mendapat terang Tuhan, lalu terang itu kita bagikan pada orang lain menyala dan semua dibagikan, maka itu akan berdampak terus. Lama-lama penuh. Itu efek domino. Dari depan kita bagikan lilin, maka lilin itu terus ke belakang. Efeknya begitu. Itu namanya efek domino. Jadi ilustrasi ini saya jelaskan supaya paham Bapak Ibu. Sesuai dengan ayat ini. Jadi karena satu orang menerima cahaya, lalu kemudian menyebar ke satu orang yang lain. Nah, kondisi ini akan menyebabkan lingkungan di rumah kita, dalam keluarga kita akan merasakan kasih Bapa. Dan mereka akan melihat wujud nyata Tuhan di dalam rumah tangga kita. Begitu Bapak Ibu. Tapi kita harus menerima kasih Tuhan. Harus menerima kasih Tuhan. Baru kita bisa memberi kasih. Sebagai contoh begini. Ini penting Bapak Ibu, ya. Kita harus menerima kasih Tuhan. Coba saya minta tolong singer-singer yang muda. Sini. Mari sini. Ada Asri. Ada Deborah. Nita. Senang banget nama Deborah. Deborah itu artinya a bee. Maksudnya bee itu lebah. Oke. Silakan berdiri. Pak Juan tolong bagikan masing-masing. Tunggu dulu ya. Biar dijepret dulu dari sana. Sini. Mereka masing-masing punya gelas. Nah sekarang minta Pak Juan untuk bagikan. Mengisi semua gelas itu dengan air. Silakan. Isi saja. Sebelahnya. Loh, kok gak ada isinya? Coba. Bapak Ibu, kenapa nggak bisa ngisi? Karena nggak ada isinya, kosong. Kenapa kita tidak bisa membagi cinta, Bapak Ibu? Ada juga sedikit. Karena kosong. Supaya kita bisa membagi cinta, apa yang harus dilakukan? Isi dulu. Sekarang Pak Juan isi. Apa yang terjadi? Bukan sulap, bukan sihir. Sekarang terisi. Sederhana Bapak Ibu. Kenapa bisa terisi? Karena tumbler tadi kosong. Jadi gak bisa mengisi. Tidak bisa membagi cinta. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Boleh diminum boleh. Karena tadi baru dibuka itu. Silakan kembali. Sekarang Pak Juan bisa membagi cinta setelah tumblernya diisi. Kenapa kita tidak bisa membagi cinta kepada pasangan hidup kita? Bagi cinta kepada anak kita? Karena kita tidak diisi oleh kasih Tuhan. Atau kasih Tuhan dalam diri kita itu sudah menjadi kosong. Orang yang tidak pernah menerima cinta akan sulit memberi cinta. Coba kiri kanannya katakan. Orang yang tidak pernah menerima cinta sulit memberi cinta.
Udah belum? Orang yang tidak pernah menerima cinta akan sulit membagi cinta. Ulang lagi ya, supaya hafal. 2, 3. Amin, berikan tepuk tangan. Sebaliknya, jika seseorang dipenuhi cinta Tuhan, maka dia bisa memberi cinta kepada sesamanya. Itu pasti. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Hukum alam begitu. Kalau kita menerima cinta, otomatis kita akan mencintai, dapat memberi cinta kepada orang lain. Sehingga kita bisa mampu mengalirkan cinta itu kepada pasangan hidup kita, kepada anak kita. Amin. Dan memang kalau kita berkata aku mengenal Allah, ya. Kalau kita mengenal Allah, dapatkah kita membagi cinta itu kepada orang lain? Nah, jika iya berarti kita mengenal Allah. Jika tidak, kadang-kadang ya kita di rumah ini kan, waduh, luar biasa. Yang paling tahu kita, termasuk saya, ya istri dan anak-anak gimana saya di rumah. Dan mereka menilai pasti. Makanya saya harus jadi terang bagi mereka. Harus bisa membagi cinta. Berarti supaya aku bisa membagi cinta, aku harus isi terus cinta Tuhan dalam hidupku. Cinta Tuhan dalam hidupku. Katakan amin. Aku di sini Bapak Ibu juga. Aku dan Bapak Ibu. Akunya tuh pribadi kita. Isi cinta Tuhan supaya kita bisa memberi cinta. Gimana caranya? Ini kalau praktis. Contoh praktis atau praktek dalam mempraktekkan cinta kita ya. Gimana cara seorang ayah memberi cinta kepada keluarganya? Gimana caranya? Memberi uang yang banyak. Setuju nggak? Itu kalau model begitu, ya. Kalau ya abang disayang kalau abang banyak uang. Kalau abang udah nggak banyak uang, abang ditendang. Jadi wujud kasih wujud kasih seorang ayah itu tidak sekedar memberi uang. Memang kita harus bekerja, tidak sekedar memberi uang. Tetapi gini, kehadiran kita sebagai seorang ayah itu penting sekali. Ya, kehadiran kita nih sebagai seorang ayah, di sini kan banyak ayah ya. Mana coba ayah-ayah angkat tangan. Waduh, luar biasa banyak ayah-ayah. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kehadiran kita sangat penting dan dibutuhkan. Seorang pendeta besar, kalau saya sebut namanya pasti tahu tapi nggak usah lah. Anaknya bunuh diri. Ada di Indonesia, ada juga di Amerika. Gerejanya besar jemaatnya banyak ribuan. Anaknya bunuh diri. Kok bisa anak pendeta bunuh diri? Dia melewatkan satu hal, kesempatan hadir dalam kehidupan anaknya ketika dia dibutuhkan. Dia sudah berkata, papi aku butuh papi. Papi sibuk dengan pelayan. Bukannya papi tidak mencintai. Oh, papinya mencintai anaknya. Tapi kan cinta itu gak cukup hanya diberi uang, dukungan, finansial. Tapi kehadirannya sangat dibutuhkan ketika anak itu membutuhkan. Tapi si pendeta ini gak hadir ketika anaknya membutuhkan. Apa yang terjadi? Anaknya bunuh diri. Jadi cinta itu mesti dinyatakan. Lewat apa? Bukan sekedar memberi uang, tapi juga kehadiran kita ketika dibutuhkan. Anak kita nggak keluar kamar, Bapak Ibu. Ada bapak-bapak masa bodoh. Harus ditanya, kenapa nak nggak keluar? Ini makan siang nak. Biasa jam 10 kamu udah keluar kamar. Ini nak kok nggak keluar kamar? Kenapa ya nak? Pernah nggak kita sebagai papa nanyain gitu? Ya enggak lah, anak kita masih kecil. Mau anak kita kecil, anak kita besar. Pulang sekolah coba anak kita masih kecil. Wajahnya murung. Biasa ceria. Kok nggak aware kita? Kenapa anak kok murung hari ini? Biasanya kamu ceria. Kenzo biasanya ceria nih. Kenzo kenapa hari ini enggak? Kan kita bisa melihat perubahan. Tanya dong kenapa? Mau cerita sama papa. Ah, itu penting. Kehadiran kita. Kita sedang berbagi cinta. Lalu
Bisa juga wujudnya pelukan. Pelukan. Makanya di TK-TK itu diajarkan shake hand, lalu memeluk gitu kan. Jabatan tangan memeluk itu diajarkan. Saya tanya, bapak-bapak kapan terakhir peluk anaknya? Kapan terakhir Pak Heris peluk kamu? Susah jawabnya. Ada bapaknya soalnya. Pak Juan kapan terakhir peluk Ibu Loi? Baru semalam ya. Coba bapak-bapak, kapan terakhir? Kapan terakhir? Siapa nih? Kapan terakhir Bapak, Pak Nanang peluk anak kapan terakhir? Oh, ini baru dipeluk ya? Baru ini. Ini yang nanti ada pengumuman nih. Violin. Nanti ada pengumumannya ya kan? Kapan terakhir dipeluk Pak? Kapan Pak Alek peluk anak-anak kapan? Waktu masih baby? Oh, tiap hari. Tiap hari. Peluk ibu mah tiap hari kayaknya. Peluk anak dibutuhkan Bapak Ibu. Perhatian kita sebagai ayah. Peluk anak. Kadang saya sengaja sini. Anakku yang paling kecil, peluk dulu. Udah gede begini pun masih saya suka peluk. Ya kan, Nak? Jawabnya kayak ragu-ragu dia. Peluk. Ketika kita memeluk anak kita sedang mengimpartasikan sesuatu. Apa itu? Kasih sayang. Meskipun lagi gak ada masalah, peluk. Beda pelukan tuh ada sesuatu yang kita impartasi. Amin. Kasih sayang. Kasih sayang. Walaupun sudah besar, oke, lakukan itu. Kapan terakhir kita berkata kepada anak kita, Papa bangga sama kamu, Nak. Terima kasih, Nak. Kapan terakhir? Itu kita sedang membagikan cinta. Kita bisa begitu kalau kita merasakan menerima cinta dari Tuhan, baru bisa. Makanya diisi terus cinta Tuhan. Sekarang buat ibu-ibu. Ibu-ibu tugasnya bukan hanya mengurus rumah, bukan. Tapi juga melalui perhatian kepada suami dan anak-anak. Coba, kapan ibu-ibu memperhatikan suami? Kadang suaminya pergi dia nggak tahu. Kalaupun suami bilang, "Ma, aku jalannya," ya. Temenin suaminya sampai depan pintu, ya, gitu kan. "Papi jalan hati-hati ya papi, jangan nakal," gitu kan. "Hati-hati di jalan, jangan nakal, tata jewer." Maksud saya temenin suaminya pergi gitu. Berangkat tuh dilihat suaminya. Nah, ini jarang nih. Kita sedang membagi kasih sayang kepada suami. Jadi bukan cuma ngurus rumah tangga, itu juga salah satu bentuk. Aplikasinya begitu, kasih sayang itu. Lalu ketika suami pulang kerja, beri depan suami. "Lapor komandan." Dibacain. "Gas habis. Beras habis. Token bunyi tit 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 tit." Itu suami langsung. Untung gak stroke suaminya. Itu gak mengasihi. Betul. Udah bunyi titit titit tokennya. Anak nangis-nangis tuh belum bayaran. Ya mesti sabar dong. Tunggu saatnya, waktu yang tepat ngomong. Nih, ini menunjukkan kasih. Begitu caranya. Amin. Praktek ya. Nah, kalau kita terbiasa mempraktekkan kasih, ini tindakan nyata. Jadi kasih itu kan tindakan.
Memberi itu tindakan, bukan pasif, tindakan. Nah kalau kita selalu mempraktekkan kasih Bapak Ibu, ini pun dalam keluarga kami masih terus dilakukan dan diupayakan harus terjadi Bapak Ibu. Belum sempurna benar, rumah tangga kami juga bukan rumah tangga yang sempurna. Tetapi dalam ketidaksempurnaan itu aku belajar untuk menerapkan kasih. Dulu ya, kalau dulu saya galak, bener. Ini anak-anak saya sekolah dulu harus saya bikin jus. Dan jelas jusnya gak enak. Karena dulu lagi getol-getolnya tentang kesehatan. Dulu ada seorang hamba Tuhan di Rehoboth. Dulu awal melayani di Rehoboth itu memberitakan tentang kesehatan. Seminar kesehatan mulu. Nah saya berusaha bagaimana keluarga hidup sehat. Jadi buah pit itu saya blender. Kan gak enak, baunya bau tanah. Semua anak saya wajib minum. Minum. Saya paksa sampai itu mukanya jelek semua. Saya paksa. Sampai satu hari disitulah saya baru berubah. Gak bisa dipaksa. Jadi saya bikin teh. Semua saya bikinin teh. Minum. Anak saya yang gede ini, dia minum. Cuma sedikit. Minum. Harus minum. Gak boleh gak? Minum. Dia sedikit. Saya udah mulai kesel. Nah anak saya yang kecil, yang dulu belum ada yang paling kecil, yang nomor 2, dia minum habis gulek, tapi mukanya aneh, gulek terus mau muntah. Terus istri saya terakhir juga, anak saya ngomong, nggak ada berani ngomong, istri saya minum, kamu kasih apa? Gula, teh pakai gula, kamu kasih garam. Terus saya rasain garamnya, udah, ayo berangkat sekolah. Istri saya nggak marah sama saya, anak-anak juga nggak kesal sama saya. Aman. Ayo berangkat. Ayo. Di situ saya sejak itu udah nggak lagi anak. Dulu saya paksa ngejus, tiap hari saya ngejus. Sampai minum teh pun rasa garam. Untung istri saya yang berani sama saya. Nggak ada yang berani istri saya. Kamu pakai apa? Gula lah. Coba kamu rasain. Asin, ayo sekolah. Yang gak ada yang berani sama saya kan. Galak saya. Tapi lama-lama itu bukan tanda kasih kalau begitu caranya. Itu ada unsur kekerasan. Yuk kita belajar ya. Belajar untuk membagikan cinta. Hanya dengan memberi cinta maka kita bisa membagikan cinta. Kadang cinta itu tidak harus berupa hadiah yang besar. Tapi dengan kita mendengarkan saat pasangan kita bicara, memaafkan saat pasangan kita atau anak kita bikin salah, saat ada perbedaan pandangan pendapat kita bisa terima, tetap kita berkata, I love you, I love you. Coba kapan terakhir, nah ini dia, kapan terakhir bilang I love you kepada istrinya? Jangan diam aja nih. Pak Alek kapan bilang kepada Pak Alek aja deh. Kapan terakhir bilang I love you? Aduh semalam. Haleluya. Pas Yahaya kapan terakhir? Kalau Pas Yahaya ini saya jamin ini orangnya romantis. Pak Yasin mana Pak Yasin? Kok nggak hadir? Ibu kapan Bapak bilang I love you? Dulu, waktu lagi nembak, jauh, lama amat, udah kadaluarsa. Kapan terakhir? Harusnya tadi malam baru saya ngomong, barusan saya ngomong I love you. Mestinya begitu. Pak Sigit mana Pak Sigit? Aku sayang kamu. Lagi kesel-kesel, dia ngeselin banget. Tapi karena kita ada cinta, kita bisa menerima walaupun dia ngeselin. Bawel banget. Ya, tapi kita bisa menerima. Kenapa? Ada cinta. Ada seorang penulis mengatakan begini. The greatest things you'll ever learn
is just to love and to be loved in return. The greatest thing you'll ever learn is just to love and to be loved in return. Yang artinya hal terhebat yang kamu pernah pelajari adalah hanya satu ini. Mencintai dan dicintai kembali. Amin. Kita menerima cinta dan kembali membagi cinta. Kembali memberi cinta. Memang kita tidak dituntut Tuhan kesempurnaan Bapak Ibu. Untuk sekarang ini memang kita berusaha untuk sempurna. Amin ya. Tetapi kesempurnaan hari ini ya Tuhan yang menilai, bukan kita. Keluarga kita memang bukan keluarga yang sempurna. Tetapi oleh kesediaan saudara dan juga saya untuk terus memberi dan menerima cinta. Bahkan saat kita tidak pantas atau pasangan kita tidak layak untuk kita beri cinta, tapi kita tetap mencintai tanpa pamrih. Karena Kristus mengasihi kita tanpa pamrih. Kristus menjadi model utama dalam hidup kita. Membagi cinta tanpa syarat. Kita juga begitu, tanpa pamrih, dan terus mengalirkan cinta kita kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada mertua kita, kepada keluarga kita. Amin. Kita harus menerima kasih Allah supaya kita bisa memberi kasih Allah itu. Itu harus. Hal terbaik dalam hidup kita hanya menerima dan membagi cinta. Itu yang terbaik dan sudah dibuktikan oleh Bapa di surga. Kita sudah baca ayatnya, ayat 9 dan 10. Yuk kita praktekkan. Saya menantang saudara, mulai hari ini, tunjukkan cinta kita dengan tindakan nyata. Bukan cuma perasaan, dengan tindakan nyata. Yuk kita saling memeluk istri pasangan kita. Belajar untuk minta maaf kepada istri pasangan kita, juga kepada anak-anak kita. Belajar. Kita katakan kepada istri kita, aku bersyukur ada mama. Ya, saya juga pernah bertengkar. Istri saya bilang gini, Pak, kalau gak ada saya, kamu gak punya 3 anak ini. Dan 2 si lain. 2 si lain. Dan dua-duanya naga, sionya naga. Karena istri saya juga tahu sio-sioan. Karena dia kan ada keturunan. Sionya naga. Iya ya. Langsung drop saya turun. I love you mom. Nah gitu. Itu kalimat itu mengingatkan saya. Ketika saya marah gitu ya. Pak, aku sudah memberikan kamu 3 anak. 2 si lain. Dua-duanya apa? Sionya naga. Bukan si naga tapi lain lagi itu. Itu membuat saya terhentak. Saya berkata, aku minta maaf mama. Ucapanku menyakiti. Kita bisa melukai pasangan kita. Tapi kalau ada cinta, nah, bagikan cinta itu. Amin Bapak Ibu. Yuk bangun kebiasaan untuk saling mengasihi di rumah. Yang jarang kita lakukan doa bersama. Praktek ya, doa bersama. Terus saling memuji. Istri udah dandan capek-capek, suami muji gak biasanya? Udah lama banget di kamar lalu nongol. Pi gimana? Kayak topeng monyet. Jangan gitu. Udah capek-capek dandan. Mami cantik ya. Wah. Tapi lipstiknya terlalu merah. Nah, kalau mau kritik begitu. Lipstiknya terlalu merah. Jadi gimana? Ada gak lipstik yang agak muda gitu? Kalau merah begitu kayaknya papi gimana gitu loh. Ya kan? Yang agak mudaan. Oke, gitu. Diganti langsung. Sama yang agak mudaan. Gimana pi sekarang? Ancur. Enggak gitulah. Gimana sekarang? Mami tambah cantik. Ya dong dipuji. Saya juga kadang-kadang malah sering gitu ya. Di depan kaca. Gimana mah? Bagus gak? Bagus. Baru saya pakai. Kadang-kadang gak cocok. Anak saya kadang saya tanya, mana si D? D, saya gak yakin sama mamanya. D, saya tanya, gimana D? Bagus gak? Ya udah gak jadi. Ganti. Nah, makasih ya nak, gitu. Apapun itu yang dilakukan, makasih nak. Makasih sayang. Peluk. Biarpun perempuan udah gede kan sekarang.
Masih saya sering peluk tuh. Biar dia merasakan cinta papanya dan gak membutuhkan cinta dari bapak-bapak yang lain. Cinta dari papanya cukup. Dia gak akan mencari pria yang bagaimana, pasti dia akan cari pria yang rapi kayak bapaknya. Iya. Kalau dia tiba-tiba pasangannya, pacarnya tatoan, antingnya di mana-mana sampai ada di sini. Kalau lagi kesal tinggal kita cantelin, kasih rantai. Sapi kali. Yuk Bapak Ibu, kita bangun kebiasaan untuk saling mengasihi, amin. Dan belajar mendengarkan anak-anak kita, istri kita tanpa menghakimi. Biar dia ngomong, dengar, dia bicara apa, itu cara kita mengasihi. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.